Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah mengeluarkan kebijakan yang diyakini akan mengganggu stabilitas ekonomi internasional. Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor 10% untuk seluruh mitra dagang yang mengirimkan barangnya ke Amerika Serikat. Ongkos tambahan ini disebut tarif timbal balik atau resiprokal. Selain itu, puluhan negara juga dikenakan tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi dari 10%. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena tarif impor produk lokal ke Amerika Serikat sebesar 32%. Tarif ini akan tetap berlaku hingga Trump menentukan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan non-timbal balik yang mendasari pengenaan tarif terpenuhi, diselesaikan atau dikurangi. Namun, kurang dari 24 jam setelah tarif resmi diberlakukan, Trump dengan mengejutkan mengumumkan penundaan pengenaan tarif. Jeda penerapan tarif timbal balik ke 56 negara mitra dagang termasuk Indonesia berlaku 90 hari atau 3 bulan penuh. Menariknya, penundaan ini tidak berlaku untuk China. Negara tirai bambu baru-baru ini justru mendapat peningkatan tarif menjadi 145%. Ini terjadi karena Beijing memilih melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan kepada Amerika Serikat. Tiongkok juga membuat kebijakan non-tarif lainnya seperti melarang sejumlah film produksi Amerika Serikat masuk hingga melarang warganya berpergian dan belajar di negeri Paman Sam. Jeda sementara penerapan tarif disambut baik pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penundaan pengenaan tarif akan memberikan kesempatan bagi Indonesia dan banyak negara lainnya untuk mengurangi atau menghindari resiko penurunan pertumbuhan ekonomi. Perkiraan situasi saat ini sebelum jeda dapat mengurangi potensi pertumbuhan kita antara 0,3% terhadap PDB hingga 0,5%. Sri Mulyani mengaku akan memanfaatkan masa jeda ini untuk membahas kerangka kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Selain untuk meminimalkan dampak tarif Trump, langkah ini diambil juga untuk meningkatkan ketahanan kawasan. Sejauh ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya mengedepankan upaya negosiasi dengan peningkatan impor dari Amerika Serikat, pemotongan pajak, proses impor lebih mudah, hingga pelonggaran tingkat komponen dalam negeri sebagai alat tawar kepada Trump. Beberapa hal yang menjadi sebab diterapkannya tarif perdagangan tinggi kepada Indonesia karena Trump merasa bahwa tarif 30% yang dibebankan kepada produk etanol jauh lebih besar ketimbang produk serupa di Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan TKDN di banyak sektor dinilai terlalu ketat. Sementara perizinan impor buruk, juga munculnya kebijakan setoran devisa hasil ekspor sumber daya alam kepada perusahaan ke rekening dalam negeri. Untuk menghadapi guncangan atas kebijakan Trump, pemerintah mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bantalan. Salah satu caranya adalah melalui keberlanjutan pemberian berbagai program subsidi, khususnya kepada masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga akan berusaha mengurangi 14% beban tarif impor yang dirasakan pengusaha.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengurangi 2% beban pengusaha yang berasal dari reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai, memangkas tarif pajak penghasilan PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5%, menyesuaikan tarif bea masuk produk impor yang semula di kisaran 5-10% menjadi 0,5%, dan menurunkan tarif bea keluar minyak sawit mentah. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku terganggu saat mendengar Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor kepada 180 negara termasuk Indonesia. SBY memilih menulis 7 butir pandangannya mengenai dinamika yang terjadi, meski tidak dipublikasikan. Dalam pandangannya, hal itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat di muka publik. SBY mengaku bersyukur pemerintah Indonesia telah merespon tarif Trump lantaran yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto sekitar 80% sama dengan apa yang dia pikirkan. SBY mengaku khawatir jika Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional, dan kurang rasional. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya sempat memberi saran kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan yang perlu dilakukan untuk merespons kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat. Menurut dia, pemerintah perlu menyadari posisi Indonesia dalam panggung internasional. Meski demikian, Indonesia bukan saja harus bergerak cepat, namun juga harus siap-siap berlari jauh. Karena gonjang-ganjing yang terjadi di dunia bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga mengenai geopolitik dan keamanan internasional. Dengan begitu, Indonesia akan siap menghadapi situasi jika yang terburuk yang datang. Di samping itu, yang lebih baik adalah bagaimana Indonesia juga melakukan sesuatu dan menjadi bagian dari solusi. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kebijakan kenaikan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menimbulkan kejutan dan ketidakpastian. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menyebut, respons dari negara Cina terkait kebijakan Trump itu membuat situasi makin tak menentu. Ia mengingatkan, Indonesia tidak boleh pasif atau bahkan menonton saja. Dengan adanya situasi ini, AHY mengingatkan pentingnya membangun kemandirian dalam negeri. AHY menyebut, Indonesia harus cermat dalam memilih pasar. Indonesia bisa melihat potensi pasar di negara lainnya, seperti Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara besar lainnya.